صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم على منابره الشيخ الفاتح. الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, barang siapa mati bertaubat dari kebiasaan dia dari ghibah, maka orang itu akhir yang masuk ke dalam surga. Wa man mata musarran 'alaiha, barang siapa mati kada bertaubat daripada ghibah, bahwa awwaluman yadkhulun nar, orang itu permulaan yang masuk ke dalam neraka. Wa qala Anas: amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi shaumi yaumin. Pernah pada suatu hari Rasulullah menyuruh manusia, sahabat-sahabat sidin dan yang lain-lainnya, untuk mengerjakan puasa satu hari. Faqala, dan Nabi pun mempertegas, la yuftiranna ahadun hatta adana lahu, jangan ada yang berbuka seseorang di antara kalian kecuali sesudah aku memberi izin untuk berbuka. Pasaman nas, berpuasalah semua manusia atas perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza amsa, ketika sore hari sudah jam peparak maghrib, ja'ala ar-rajulu yaji'u, maka ada seorang laki-laki memberanikan diri datang kepada Rasul. Fayaqulu, dia pun berkata, ya Rasulullah, dhalaltu sha'iman fa'dhanni li uftara faya'lana lahu. Wahai Rasulullah, ulun alhamdulillah seharian kawa puasa, maka mengharap kepada sampeyan memberi izin agar ulun hari ini berbuka di jam berbuka. Rasulullah menyuruh berbuka. Wa rajul yaji, dan lagi datang lagi laki-laki yang lain. Hatta ja'a rajul, tiba-tiba setelah bergilir karena enggak ada yang dibolehkan berbuka kecuali izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Berkata dia, ya Rasulullah, fattatani min ahli dhilta sha'imataini. Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang keduanya telah melaksanakan ibadah puasa. Ada dua orang nang berpuasa. Wa annahuma yani ayyatiya, dan mereka malu langsung datang kepada pian untuk meminta izin. Fa'dannahuma ayyufra, maka beri izin ya Rasulullah, nang berdua laki-laki, maksudnya laki-laki itu supaya berbuka. Dua itu laki-laki supaya berbuka. Nabi kada meh
dan karena memberi izin kepada dua pemuda yang diminta izin. Thumma awadahu, kemudian dia mengulangi permohonannya. Dua orang laki-laki ya Rasul meminta izin kepada sampean untuk berbuka karena dia malu langsung datang kepada sampean. Fa'arada tetap Rasulullah berpaling. Thumma awadahu, kemudian laki-laki yang datang ini meminta lagi. Faqala, Nabi pun selain berpaling memberikan alasan. Innahuma lam yasuma, dua orang laki-laki yang kamu mintakan izin itu sebenarnya ini ada puasa. Wa kaifa yasumu, bagaimana dikatakan puasa? Man, seseorang walla naharuhu yakulu luhuman nas, yang seharian hampir dia saat makannya ditahan, minumnya ditahan, tapi selalu menggibah akan manusia. Jadi kada puasa orang begini. Idhab, bulik-bulikan, datangi dua pemuda tersebut, pemurhum, suruh mereka berdua, ingkana tasaimaten, jika mereka menahan makan, menahan minum kawan dan berpada puasa. Bulik-bulikan, datangi dua pemuda itu, antastafia, tolong kocek muntungnya masing-masing, apa yang keluar. Faja'a ilaihima, lalu kembalilah laki-laki yang perantara tadi kepada dua pemuda itu. Fa'akhbarahuma, lalu mengesahkanlah laki-laki tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fastaqa'ata, lalu dia berdua masing-masing mengocek mulutnya ini. Faqa'at kullu wahidatin minhuma alaqatan min dam, maka keluarlah muntah tiap-tiap satu daripada keduanya segumpal darah nan berkuku. Lalu dia laki-laki tadi pun kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, diceritakanlah kisah tentang dimuntahkan dan keluar darah berkuku. Maka Rasulullah pun berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaan sidin, lau baqiyata fi butunihima, seandainya gumpalan darah itu masih ada di dalam perut keduanya, la akalathuman naru, maka ketika mati dia langsung masuk neraka. Jadi jar Nabi kada puasa, inya makan darah, buktinya jar Nabi kocek aja, nah keluar tuh darah. Nah jadi lalu ulama fikih mengatakan orang menggibah itu menghilangkan pahala puasa. Ada ulama tersebut batal kata mereka puasa. Jadi bilanya ketujuh, dasar ketujuh menyambati orang, aib orang tuh dikuya-kuya, neraka tuh. Wa fi riwayatin annahu lama a'rada anhu, riwayat lain lagi mengisahkan bahwa manakala Rasulullah berpaling kadahapun memberi izin, ja'a ba'da dzalik, datang si laki-laki perantara itu setelah itu, artinya berbulik dulu, berbatang pulang. Wa qala ya Rasulullah, wallahi innahuma qad matata aw kadata an tamuta. Mahabharatan laki-laki ini mbahnya sudah Nabi berpaling dan karena berizin bulik kainnya. Sekali dilihat dua pemuda tadi dihabarkan lagi kepada Rasul, ya Rasulullah demi Allah belum ada berdusta, mereka berdua hampir mati.
Artinya kada diberi izin makan, kada bisa mati nih. Faqala sallallahu alaihi wasallam utuni bihima, bawa mereka berdua kepada aku. Ini riwayat lain. Ada tadi yang disuruh bulik nih, bawa mereka berdua kepada aku. Faja'ata, datang mereka berdua. Fada'a Rasulullah biqadhin. Lalu Nabi nyuruh orang untuk mendatangkan satu mangkok. Faqala li ihdahuma qayyi, coba muwakkakan jar Nabi. Faqa'a min qayhin wa damin wa sadid hatta mala'at al-qadha. Sampai yang muntah itu keluar adalah darah nanah bercampur, sehingga muntahnya tadi memenuhi mangkok. Wa qala lil ukhra qayyi faqad kadhalik, satunya lagi disuruh muntah seperti itu juga. Wa qala inna hadaini sa'mata amma ahallallahu lahuma. Ujar Nabi, ikan berdua ini jujur kawa menahan makan dan minum, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Nasi halal, minuman halal. Wa attarat ala ma harramallahu alaihima, namun ikan melanggar, kada kawa menahani atas apa yang diharamkan Allah kepada nyawa, yaitu menggibah orang. Nyawa kau aja menahan makan, nyawa kau aja menahan minum, padahal halal. Boleh jadi makan, boleh jadi minum. Nah, makan daging orang, yaitu gibah, hukumnya haram. Nyawa kenapa kau menahani? Kenapa nyawa kata kawama menjauhi aturannya nang haram itu lagi nang kawa dijauhi, mun nang halal aja kawa dijauhi, kenapa nang haram kada? Nah kan itu. Apa jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas, dudukan berduaan satu sama lain, namun mereka selalu memendar, memuja-muja akan aibnya manusia. Wa qala Anas, telah berkata lagi Anas, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan khutbah kepada kami oleh Rasulullah. Fadzakara ar-riba wa 'azzama sya'nah, Nabi pun menyebut tentang hukum riba dan membesar-besarkan tentang haram dan mudaratnya itu riba. Riba dari mana riba? Menjurungi berhutang, bayar belabih itu apa? Riba. Atau seorang yang berhutang, seorang harus bayar belabih, riba juga haram. Sampai Nabi bilang, inna dirham, sesungguhnya satu dirham daripada duit, yusibuhu ar-rajulu minar riba, mendapatkan akan duit yang sedirham tadi oleh seorang laki-laki, tapi hasil daripada gawian riba. A'lamu indallah fil khatiyah min 36 zaniyah yasniha ar-rajul. Itu lebih besar dosanya menurut Allah daripada 36 kali berzina yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Saking gonolnya dosa apa? Riba. Wa arbar riba, yang lebih besar lagi daripada riba, irdur rajulil muslim, kita mengambil harga diri orang Islam. Kalau tadi uang yang diambil udah begitu besar dosanya, kita kasih uang 1 juta, dia harus bayar 1 juta lebih. Itu kan harta orang yang kita ambil. Ini lebih besar daripada harta, lebih besar daripada diri, yaitu harga diri, kemaluan orang itu.
yakah kesupanan orang itu yang menguyak-nguyak aib orang. Itu lebih dari ngambil duit lagi. Ngambil duit aja udah gonol dosanya. Jadi mudah-mudahan masyarakat sekalian pertama-tama jaga daripada menguyak-nguyak aib orang. Jangan lagi digaduhi hal ehwal orang, ganti dengan mendoakan aja. Kita senang orang-orang muslimin muslimat semua diampuni dosa, itu kesenangan kita. Kita senang orang muslimin muslimat semua dapat rahmat daripada Allah, itu kesenangan kita. Kita senang orang-orang Islam muslimin muslimat semua mastur, tertutup aib-aibnya, dan semua urusan usaha lancar, itu kesenangan kita. Walaupun mungkin dia jahat kepada kita, walaupun mungkin dia menyakiti badan dan hati kita, tapi kita punya harapan. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Bahkan kalau dia dapat musibah kita ikut sedih, karena itu bukan harapan kita. Orang-orang yang menyakiti kita, badan kita, hati kita, urusan kita diganggu oleh dia. Bahkan kadang-kadang dia pun sering menghina, menjelek-jelekkan kita. Kita punya harapan. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Kita ada anak mereka dapat bala, kita ada anak mereka dapat musibah. Kalaupun mereka dapat musibah, berdua sedih dan mendoakan. Akhlak seperti ini seyogianya kita miliki, walaupun tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Karena memang sesungguhnya benar telah terucap dari mulut Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, tidak naik pangkatku kepada Allah kecuali aku mengamalkan doa itu imbah sembahyang subuh. Dibaca 4 kali setiap kali habis sembahyang subuh. Tidak ada akhlak wali itu selain mengharap bertahan orang ini diampuni, walaupun orang itu nyakiti sini, walaupun orang itu menghina sini, walaupun orang itu membunguli sini. Sidin berpikirannya orang itu kayak pacarannya diampuni, kayak pacarannya dapat rahmat, kayak pacarannya tertutup aib, kayak pacarannya urusan rezeki lancar. Itu aja yang dipikirkan, itu aja yang didoakan. Wajar naik terus pangkat kewaliannya kepada Allah Ta'ala. Apalagi pula kita, apalagi keluarga kita, doakan mereka. Jangan pernah putus asa. Kuitan doakan, walaupun kadang-kadang kuitannya maklum bisa salah manusia, kita pun banyak lagi salah lawan kuitan. Doakan. Menhanak menyambati aib kurang baik sambati aib kuitan. Nyata pahala sampai ke kuitan. Maka lain. Nang tahajud tengah malam bangun jam 3 tahanyun telah hangkop tiang rumah tak. Koyuan lapah mengantuk sembahyang 2 rakaat itu gini dikawal-kawalkan ayatnya gini anu aja na'atena lawan puluh Allah aja tuntung berdoa jangan hendak tah mengjulung orang pahala baik itu ngomong kuitan maka caranya sambati kuitan tapi hapunlah kada mungkin kelak. Nah kada mungkin artinya kada akan kita melakukan yang berarti orang. Ada orang di kampung melacurkan diri, jangan dihina. Jangan dihina. Ada orang yang berbuat dosa, jangan dihina. Doakan aja. Harapan kita orang-orang itu jangan dapat bala lagi, sehat segar bugar. Dan mereka punya harapan kita Pak diampuni dosa-dosanya. Itu aja, kada lebih kada kurang. Bahkan nilainya dapat bala sedih lagi kita. Kesedihan kita karena itu ada harapan kita Allahumma ufir li ummati sayyidina. Jadi jangan ada sifat di hati hapus itu jadi pemisat hantu orang ada besar hantu pus itu ya dapat bala dapat musibah mongot kita sedih kita bukan karena apa kita merasakan artinya kasihan ini. Malah yang kita harapkan Allahumma ufir li ummati sayyidina. Itu yang kita harap.
Jaka Tuhan tuh kabar itu orang sudah diampuni, wah mau mana kita. Tuh orang selamat dari neraka masuk surga langsung, mau mana kita. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap akhlak itu kita miliki. Walaupun kata kawan dadas belaju-laju. Dan yang kedua nih, jinah. Jangan juga. Jinah tuh jangan kita nih tuha-tuhaan, urusan dan kemana-mana kasus kemarian. Singgah di mana tahu juga melabuh. Hendak kawin lah kada bepadah takutan mbak. Bagus saja panjang rusah awin. Hendak beizin bepadah tak lima oleh bini. Tapi bagusnya gaduh nang ada ramai. Gaduh tuh nang ada. Jaga senjata. Jangan berzina. Kalau sudah jawaban kawan-kawan ampih karena kena ujar diisi penyakit terhajud aid nih. Aid ya, terhajud kalau belum berkipik. Ini setiap larangan itu pasti akibatnya ada bagus gitu lah. Orang nang rancak berzina aidnya. Orang nang rancak minum obat telah nang apa ini namanya itu. Kada lebih pintar lagi. Kada ada peringatan lagi lawan was-was sukono. Akibat untalan obat sehari 10 muntal, sehari 20 muntal. Nah, orang minum minuman keras tadi sanak gini digawinya, yang mudarat telah bahaya Allah. Nah, larangan itu pasti. Nah, jangan sampai perzinahan itu ada. Jangan sampai nang sudah akan datang dijaga nikah bujur-bujur, acaranya, akadnya, lapasnya, jangan sampai tersalah. Dikira-kira nikah katahur tersalah. Pengantin lakian saksinya jangan makai utas amas, apalagi kalau kalung amas. Bergalang emas, kada tahu dihukum tagur. Nah orang yang kada tahu jangan tersinggung. Seorang tuh sudah kada tahu tersinggung lah. Untung ada yang menuduhkan. Pacul orang atas tenang, jangan diano padangan ini barangan. Kenapa kan dihotel terus nah? Mengenai kalau enggak sih kita diumpet bayar duitnya. Penghulu yang hadir nih nikah di kantor, jagakan jangan sampai hukum agama pernikahan itu tersalah. Suruh misalnya biniannya basuh lakiannya akan nikah lah, kada boleh. Atau bertatai papa mangar pahlawan paha begatuk maka baru nikah. Kada lain nawan memakai utas amas hukumnya. Kada lain. Utas amas ke laki-laki haram lah. Nah bertatai itu haram juga. Kada boleh. Ada yang memakai utas amas itu kan dipakai di gerigi sini. Ya lah dipakai di gerigi sini. Saksi nih. Memakai. Amunnya nang bertata itu ngarannya saksi juga melihatakan dosa di hadapan mata. Sama hukumnya haram juga nang bertata laki bini belum nikah dikatakan.
sama makayo kesama juga haram, sama hukumnya haram juga tak. Nah bilangnya adalah haram, jauhkan dulu di hadapan mata. Jadi saksi yang bertugas, jangan berkata jadi saksi. Ini sama, kada boleh juga, baru nikah man. Namun sudah nikahin jalan di situ, suruh basuh. Anak sudah. Pengeluh harus jeli di kantor nikah. Oh ini kalau nikah di rumah bayar 600.000, kalau di kantor gratis kan? Bayar jualan tapi termurah. Nah, jangan sampai tertatai-tatai. Nikah tapi kada sah kan jadi zina juga. Akhirnya umat Nabi Muhammad banyak pada sebutan tapi dikit pada hakikat. Banyak pada hitungan tapi kada ada umat Nabi Muhammadnya. Kenapa? Karena zina. Itu di antaranya. Kita melihatkan sudah kalau pengantenan lakian binian bercampur kita masih ranai. Kenapa? Karena ada hubungan lawan nikah walaupun itu pelanggaran di bidang agama. Ayo. Tapi kalau sudah sampaikan nikah dengan ini, pemuluh lapas nikah tuh sedang-sedang aja. Ikam mampu nikahkan wahai Utuh bin Usman, aku nikahkan ikam melawan si Anu bin siapa yang misalnya bahasa Indonesianya ini terpulalil terputar-putar. Demi apa ini semua? Demi tiwadak. Jangan sampai umat Rasulullah berzina. Taklid dibaca, ya kan? Keluar biar bebiniannya harus mendengar, kata wajib. Taklid itu sendiri hukumnya makruh. Tapi ada manfaatnya, jujur bang. Wih ini lakian juga digantungnya bebinian. Wih ini jadi dia bebiniannya orangnya ini kata sembahyang pada beribadat, jadi dia bebiniannya ceraikan ulun. Nah kada bertaklid lalu kata kau buyang terus lawan laki ini ceraikan deh laki kada diceraiknya gantungnya kasihan bini ini. Lalu ada manfaatnya apa? Bila saya meninggalkan istri saya 2 tahun kada simbulikan. Untuk kalau turut-turut berturut-turut kan kada simbulikannya. Atau memukul badan jasmani istri saya, atau tidak menapakahi jahir tapi batin tiap malam. Minta salah. Dan ujungnya istri saya mengadukan halnya kepada pengadilan dan pengaduannya diterima, diproses maksudnya, dan istri saya membayar uang iwak ya. Iwak penyesalan uang iwak ya uang iwaknya 10.000. Nah maka bila sudah selesai semuanya itu jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Tidak perlu sidang lagi. Artinya sidang selesai. Kalau saya ucap talak, dia akhirnya lagi pernah diucap taklid semalam sudah jatuh. Nyawa bila naik ke rumah nyawa situ jar, udah talak nyawa. Pas naik terus saya ucap lagi talak, naik talak sudah. Kan kayak itu taklid, karena taklid itu jika mun nyawa, nah sebajar mun nyawa naik ke rumah situ udah talak nyawa. Naiknya jatuh sudah. Ada tadi kan mun istri saya mengadukan halnya kepada pengadilan dan pengaduannya diterima serta bayar uang, nah maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu jatuh dah. Bila diterima di proses sidang bertahan selesai jatuh, salah lagi. Kau talak salah lagi. Cukup dengan itu sudah taklid tadi. Nanti juga manfaatnya ada. Jujur apa ini laki ini tahu kawinnya. Pulang jujur dia makhluk cuma ada manfaatnya tak. Kadang-kadang kesian.
Keluar dia bininya. Kata mendengar kata apa? Menalak bini kata wajib mendengar. Mentahan bini kata wajib mendengar. Cuma kesian ya Allah. Bini dan mengajar bila ini turun ke tanah dan talak dia. Padahal bini kan mendengar kesian baik. Cuma pas dia turun jatuh enggak. Kesian. Jadi pemilainya namanya yang itu jangan talak, cerai. Aku nyambat bunga. Mun bunga nyawa tambok nyawa malam guring. Tahu itu luncat. Mun cerai. Rujuk selama 3 bulan setengah lah. Kedusa bersaksian sunat bersaksi bujur jua apa? Mun kada ada saksi bingung belum orangnya. Kenapa nyoburin sana? Makanya ampihan sudah. Belum sudah merujuk ya. Babila merujuk. Istilahnya. Nah sunat bersaksi jadi kan ramai masalah. Orang tahuan misalnya keluarga paling kada kuitan paling kada ikam kubuliki. Nah, kalau bahasa Banjar ada bahasa apa ikam kurujuk. Terima jubinnya selesai. Selama jangka 3 bulan setengah. Jadi jangan sampai kadang-kadang memarina mancam kadang menikahkan kecuali lawan muda wali padahal ini anak orang ada laki marina menguasai ada tuh di aras sana bang kejadiannya. Nyawa tidak boleh nikahkan jadi wali undang marina nyawa undang penuhannya ada di sini awas kalau bilang udah timpas namok nyawa kan kesian padahal saksinya ada saksi walinya ada di sana keserangan itu nah berhak dulu jadi wali joli kerjaan lagi marina itu ini misalnya abah ini misalnya umar hukum lah. Numpang ulunya pangan bukas amas sama nikah kanan nikah mulunya persilatan nih. Karena penghulu masalah pernikahan itu kan masalah agama berhak ulama ngomong iya berhak hukum disampaikan menurut urusan dunia aku kalau bercampur cara aspal berani ya kok bertahu mau salah ke aspal mau bujur turun nomor 10 aku kan tahu aku bisa bapak kok salah aja ketahui juga kok ini hukum yang sudah nanti jaga ini membajina kebujuran berwali kami kada ya Allah insya Allah ada biar gratis ini kami kada salah istiharah menolaknya kada yakin kada nahan aja itu nanti jaga dan yang ketiga ya riba tadi riba berhutang duit dan mau ketek binian ya orangnya menghutangkan lawan duit bayar berlebih sian maka sebulannya naik terus riba nih kalau panji kalau lingging satu ada kesalahan nang bini nih nang kedua ada pada orang laki berhutang pancir injing dari maka bunga ada boleh kok hukum menyatakan ada boleh bisa jak awal telah berhutang 1 juta bayar 500 jak ada kayak itu bisa duluan berhutangnya ini pulang leti saking hilangnya kepercayaan telah saking hilangnya tanggung jawab ya lah iblis ngarannya mahaur nih nang berhutang ni pulang asal si ikong jangan kada bayar ini banyak kelompok nang berhutang ada bayar nih maka halus rayuan manis ucapan tenang aja pian ulun menjanji sebulan aja sebelum sebulan kena ulun bayari hadang dasar tenang sincungulan kan si ikong ada manusia karena bertambah berdua bertiga berempat akhirnya nama hutangi hilang kepercayaan kalau kada mau hutangi lagi padahal gawian mengutangi ibadah tuh nol pahalanya karena orang ini perlu bang bila berhutang
mun bersedekah bisa perlu bisa kada. Ya Allah. Mun mau utang itu orang datang mau pada berdahulu kada seorang. Tapi wayah ini nang membayarinya nang ini nah bilang ditagih. Han ngalihan. Jadi saraba sangkut, saraba salah. Hilang kepercayaan nama hutangi. Biar nang bujur lagi nang datang ada dari hutangi siin juga lagi karena kada percaya tadi pang sudah. Jadi hidup tuh nang kayak pemburu nang bagus ya. Nang bagus tuh kita juga nang salah. Kenapa kadang ketujuh bakawan lon nang sugih? Kenapa kadang ketujuh bakawan lon pejabat? Mun sugihnya tuh kada salah. Jangan salah paham nih lah. Hobinya kita, bangganya kita itu. Bahkan akhlak kada bagus menghina lawan orang miskin. Menghina lawan orang fakir. Kalau mau lalu bakawan lawan orang fakir miskin. Syekh Salman Al-Madani telah berkata, kawannya orang fakir, kawannya orang miskin. Malah aturannya kita terima kasih lawan si fakir si miskin ini. Di sini kita temukan nikmat. Mun bakawan lawan orang segih kita kadang nemukan nikmat. Ulun bakawan lawan orang misalnya orang tuh bisi duit banyak pada ulun berasa gagal. Asa sedikit bisi duit. Bakawan lawan orang sugih, jadi mah melihat duit orang 2 miliar, seorang anyar nang 100 juta. Asa gagal lah. Lalu hendak juga kayak orang neneh, tapi hendaknya menghilangkan nikmat nang ada. Karena merasa bahwa nang 100 juta ini nikmat gara-gara bakawan lawan 2M neneh. Cangkalai lagi asalnya menuntut ampeh, asalnya mengaji Quran stop gara-gara anak juga kayak nang 2M nih. Nah bakawan lawan orang miskin terasa nikmat. Ada orang miskin bisa duit 1.000. Ini 100 juta. Mana? Ya alhamdulillah di kita. Untungnya udah bisa duit 100 juta. Ini panggete 1.000. Ya matus. 100.000 nih misalnya. Masih banyak kita. Berteman dengan mereka kita temukan nikmat. Berteman dengan mereka kita mampu mengata jujur alhamdulillah. Berteman dengan mereka kita bisa senang, gembira, ketawa. Kenapa? Hidup rasa ada lebih di dalam diri. Nah, dalam keadaan si fakir, si miskin yang begitu beri manfaat perasaan hati kepada kita, orang miskin dihina, diinjak-injak. Itu kesalahan kita. Akhirnya fakir bertambah, miskin bertambah karena kada nang peduli. Jangannya nang bubuhan nang berduit nih kawan. Ini orang fakir miskin sabar juga pulang. Dijulungi duit kada julung ke situ aja tuh lebih penting lagi. Udah nih kok kurang lebih hijau mana kayak itu alak orang miskin bertaan. Nih kada balum orang memberi minta sudah berduluan pulang juga. Sarabah sangkut. Nah, terima kasih Aku mampu bahagia berteman dengan Ikam, berkumpul duduk sama Ikam. Ikam ini nang bikin aku senang, Ikam ini nang membuat aku mampu jujur. Alhamdulillah, untungnya aku. Kalimat itu jujur, tapi coba aja bakawan orang sugih. Asal dikorokot dinosaurus sate. Padahal ini banyak aja duit sudah. Banyak duit sudah. Duit 5M, bakawan lawan nang 7 juta, 7M kalah. Bangun rumah, ada lagi orang mau bangun lagi, guringnya siapa? Nang guring di rumah situ siapa? Persaingan aja. Bilanya ada keluarga nang nukar rumah tukar juga, nukar mobil tukar juga. Nang membuat di mobil itu siapa? Coba kawan lawan orang nang bebayanya hidup. Nah, jadi kita alhamdulillah. Itu sebabnya. Akhirnya itu tadi mah kita nih kada tahan lagi hidup kada berduit tuh kada tahan, kada kawa makan kada tahan, kada mampu lagi. Ada orang bahari ramai batu mati ya, tapi kada apa-apa. Nih hendak jual bola rumah ya nambutang biar bayar belabeh hakun juga. Kenapa? Selain hati ini sudah kada tahan hidup miskin, juga kekawanan ini berhasil ujar inya. Gara-gara berkawan lawan orang nang harap-harap lalu merasa hidup kada berhasil.
maka perasaan kada berhasil inilah yang telah masuk meracuni hati pikiran kita, yang menyebabkan nikmat kada terlihat. Lalu benar katanya Allah, la in syakartum, asal bujur bersyukur, berarti melihat nikmat, akan kutambahi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kada bersyukur, pusang itu setiap saat bertambah. Belum neraka lagi. Nang gara-gara kada melihat nikmat tadi, tekawan bebuhan nang itu pang, nang buhan bedahi. Ini bini tukang beca, betamulan bini, misal aja pang, misal lah, camat misalnya, bini tukang beca ini asa kalah aja, asa menyesal kawin lawan tukang beca. An bebungulan ngelak. Ini gara-gara kada melihat nikmat di depan mata, jangan melihat kada debek nang itu. Itu betul melihat pulang kawan sugihan dah bertahan, gara-gara lakinya nang begawin ini, sikong begawin ini, sikong begawin ini. Ada nang ini belaki, ya Allah, tukang unjun. Kayak kada sugih pakai orang, tapi jakanya melihat nikmat nih, kadanya mau bersedih. Caranya gimana? Temani orang di bawah seorang. Teman ini yang bikin hati tenang, teman ini yang bikin hati senang. Siapa dia? Al-fuqara wal masakin. Nabi pun pernah bilang, hidupkan ulun ya Allah di dalam kelompok orang miskin, mati berkumpul dengan orang miskin, padang mahsyar pun nanti berkumpul dengan orang miskin, karena mereka ini yang bikin hati tenang, mereka ini yang bikin alhamdulillah keluar jujur dan serius. Coba lihati bebuhan tukang putih sampah, siapa bilang kita kada merasakan syukur itu? Untungnya aku. Apalagi nang besesapu, nang besesapu di jalanan ini pula, untung juga tukang di rumah sakit, sing bangunan, nah berpijim sebelah mata, sebelahnya dibangunakannya nang itu, nah begilir guring nih. Untung juga pula, selalu untung terus, asal melihat nikmat Allah berikan nanti jalan. La in syakartum, ini kunci hidup, hanya itu. Cuma kita ini berkawannya ini memancing, membuat kita itu lalu gagal aja. Orang berhasilan bertaan jar, seorang ini belum jual lagi ya toko kawa aja. Sedih kalau nadanya dingin, nada sedih, lagunya aja lagu sedih. Berhasil dalam apa? Bergerak usaha, apa? Hendak jual berduit kayak orang. Betul bang? Nyaman aja begitu kan? Betul bang? Imbe itu mau ke rumah kawa, mau ke mobil kawa, mau ke kendaraan kawa, nyaman lah, nyaman gitu ya. Belum tentu. Guru bayar pajak mobil itu siapa? Orang sugih. Orang miskin adalah guru bayar pajak mobilnya aja dedak. Orang nang datang ke tuan guru kehilangan duit, tenang, pina sedih mau ngotok, kenapa? Orang sugih. Tentu banyak duitnya nih hilang, tentu sugih. Namun orang miskin kehilangan duit, mana sudah datangan rumah tuan guru ulun hilang duit berapa? 1.000. Darapan. Karena ada sedihnya mereka. Sedangkan kayak itu kita kula nang miskin kita herani, pakir nang kada. Coba berkumpul mereka. Fi zumratil masakin, bersahabatlah, bertemanlah, lazimi olehmu, berkawan berteman dengan orang fakir dan orang miskin, karena berteman dengan mereka mewarisi sifat qanaah. Ini nang bujur mewarisi bagus, berkawan non bubuhan nang tesugi-sugi ini kita sedih. Melihat orang berkendaraan, seorang berjalan sedih. Nah jadi akhirnya dari kehidupan dunia dan ekonomi yang kada melihat hati ini lawan nikmat yang ada, kada melihat itu dia salah satunya, kada melihat lawan nikmat nang ada lalu terdinding, mbah terdinding lawan nikmat bala nang dilihati, mbah bala nang dilihati apa aja jadi masalah, apa aja masalah, apa aja, sugih bermasalah, berpangkat bermasalah, garing bagiannya,
sehat saja bermasalah, hati kada tenang, pikiran kada tenang. Tapi mun melihat nikmat, insya Allah paling kada senang dan gembira. Gimana caranya? Nabi udah bilang, agama udah beri jawaban. Temani orang yang di bawah kita. Coba, ya kayak istilah bahasa ini studi banding kan? Nah, itu orang bahasa ini. Hati. Ada nang banget pada seorang, gonol masalah pada seorang, lalu tinggal alhamdulillah, makasih ya Allah. Itu aja masalah. Lalu bilanya sudah kita melihat bala, biasanya identik ujar ini. Nah, kawanannya siapa posakalon jajantik. Identik tuh apa ya? Ya, setengah otomatis lah. Bilanya ketujuh melihat bala, nang diitihi aib-aib aja lagi. Musibah aja. Muitihi nang kada bagus di awak orang ini. Nya orang dapat bala nih heng. Jadi orang ini galau ah. Oh macam-macam aja nang kada bagus saja. Maka bila sudah kada basuh gagus nang diitihin apa nang diano? Nih sangkal. Kada ada tenang lagi. Dan kita melihat nikmat. Lalu di situ pesannya Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Presiden hendaklah kita suka dan senang menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menuruti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu disuruh oleh Allah taala. Allah menyuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat jangan ditihi dirasa-rasa. Ya Allah. Nikmat aja. Insya Allah orang yang di dalam nikmat itu senang, orang yang di dalam terdinding itu udah ada. Nah ini, jangan gibah, jangan ini, jangan itu, semua menuju kepada la in syakartum. Kayak apa caranya nikmat tuh masih kelihatan. Nikmat tuh mudah-mudahan dilihatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang nyata dulu laulun pribadi mohon ampun maaf ridho yakin benar salah lawan pian-pian tuh pasti ada. Dan panderan nulun nih menyinggung atau belak-belakan. Kadang-kadang bakulit, kadang-kadang sampai ke biji. Jadi munnya ada nang merasa kada nyaman ulun minta ridha benar, minta ampun benar. Hidup ini rasanya hendak berbuat baik aja lagi lawan orang. Walaupun cara berbuat baiknya ranai. Ini kada melawani nih. Kada menggaduhi. Kenapa? Besar harapan orang mengkaya apa aja kita mengharap kita diampuni. Mun inya salah inya pun diampuni. Itu aja harapan kita. Sudah 40-an lebih dah umur, berkawan ke situ kemari, bergaul ke sana kemari, ternyata hati jualah yang ianya. Bila hati terbuka, mampu sudah melihat nikmat, selesai urusan hidup. Dan siapa melihat nikmat di dalam ini dunia, bujur-bujur selalu melihat nikmat, surgalah sudah bayangannya. Jadi kita berpikir kayak itu aja. Maka bila masuk surga di dunia, ada harapan masuk surga di akhirat. Bila kada masuk surga di dunia, kada ada harapan masuk surga di akhirat. Sian kita sama keluarga-keluarga, kekawanan, sahabat-sahabat, orang-orang yang sama dengan kita nasibnya, belum terbuka hijab ya Pak. Padahal duitnya tuh miliaran tapi kada pernah tenang. Padahal hidupnya tuh, ya Allah, umay bilang banyak pada seorang rezeki, tapi kada mau tenang. Nang kaya itu banyaknya urusan dunia sudah banyak dan labihnya kada tenang, apalagi saku kurang. Ada lalu, maka kita disuruh semuanya la in syakartum, mudahan Allah Ta'ala membukakan hati kita. Allah Ta'ala membukakan dinding hijab kita hingga kita seberataan. Mudah-mudahan dibukakan hati melihat ada nek dalam hidup ini. Ada. Justru
istri itu disunatkan diarah, beelangi orang garing agar bersyukur, bukan menjelekkan atau meremehkan nonang kawan nih. Alhamdulillah, udah jangan kena nyawa jangan kena tuh ada kayak itu tuh ngarnyen. Alhamdulillah. Ya Allah, kita disuruh melayat orang mati, ialah selain mengiktibar agamanya, yang keduanya ya kita alhamdulillah masih diberi panjang umur. Ada juga kau minta ampun barang lagi pahabisan nang umur nenek, minta ampunnya lagi dibanyaki apa hendak maamalakan nang lain-lain sudah kata kawa juga lagi bewirit kata pitahan jodoh jadi minta ampun dia lagi atas dosa bahari dan kekurangan wayah ini, berharap mati memohon kepada Allah mati husnul khatimah. Itu aja lagi nih. Banyak sudah keluarga-keluarga juga nang beduhulu juga. Ada nang anum, ada nang Tuhan, nang sadang. Uma ada lagi, mama, abah ada lagi. Di sanak belum sikong tapi masa lagi halus. Nah meninggal, ada sudah di sanak nang meninggal. Belum lagi keluarga-keluarga pulang, ada juga nang meninggal. Banyak juga merina-merina, asal ada lagi di Marina. Di pihak mama aja lagi sikong. Ini cukup tuh jadi ilmu tuh beduhulu jakapan bulik nih ramai sambung. Nah harapan sebut tinggi lagi bulik nih kada dipukuli orang tuh aja sudah. Kada dipukuli orang kebanyakan dosa. Mata nih bari ya Allah bilang iya aja. Macam-macam dosa. Tangan, batis, muntong, belum parut, nang makan nang haram, subhat, ini itu. Makanya ceger mati aja nak kayak apa aja harapnya mau kumpul menangkis serangan musuh lawan malakal maut kalau itu tangkis. Kalau penjurus kuda-kuda nih menahan het ya. Jadi dia malah motok jatuhnya mati ya. Mengharap aja lagi lawan Allah nih. Memandi orang mati nang japai apa nih? Apa? Inya mendengar kita, inya melihat kita ngubu itu begamat, nyanyi hidup lagi, maksudnya merasa nih. Tapi sah rohnya tapi tetap berhubung. Nah, artinya, masya Allah kita kayak itu juga kenana. Maka banyak masalah nang tertinggal, kada kegampangan nang tertinggal. Ayo pian aja tulah ke Jakarta, sikat gigi tertinggal, udul tertinggal, cawat tertinggal, utang tertinggal, ayo. Kan jadi kada nyaman hidup. Maka kita nih sudah mati kada ini tertinggal, itu tertinggal, urusan belum selesai, ini itu maka agama bertahan. Jadi bedadas sejani becapat aja umur kada babau. Jangan surat menyurat memberi anak rumah tulis, jangan ada pandir aja tulis hitam putih. Jadi seorang mati karena ada bahwa laginya ini kada jar abah jangan anak jangan sikong abah ada berpandar kayak itu bahwa karena seorang belum tuntung mau urus. Allahu Akbar. Karena kegampangan hendak boleh ke dunia kan awal lagi dulu. Assalamualaikum. Hatan yang memandi guru nih, nah, mandi assalamualaikum, napa? Ulun guru enak babulik yang dimandi dulu, kawah mandi isidin aja terus. Ayo, tangan na bakiam, ayo. Jangankan istilahnya babulik, menggerakkan tangan tidak kawah lagi, tapi merasa dimandi itu. Seberataan kita kayak itu kan, samanyaan tanpa ada kecuali dimandi. Dibawa ke kubur merasa nih, oh motor ini karena membawaan, dibawanya berjalan udah berpayung ada, teman-teman berhirang bang merasa, maka itu kayaknya kita kayak itu dibuat dalam tebelah, kayak itu tuh kayaknya kita, basok dalam kubur, kayak itu tuh kayaknya kita, nah tinggal diampuni karena dosa nih nah, ya Allah. Tuh waktu sudah mencari dunia, anak menyaingi orang, anak hawaju sekalinya ya ada jalan tasugih pada seorang. Ternyata hidup itu hanya satu, berusaha melihat nikmat. Bukan sugih yang dicari, tapi melihat nikmat. Sebesar-besar bala, asal mampu dibukakan hijab melihat nikmat, maka hidup akan bahagia. Apalagi Allah Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala telah membukakan seseorang memandang orang yang memberi nikmat di dalam nikmat.
matanya memandang nikmat, tapi hatinya memandang mun'im, orang yang memberi nikmat. Ingkas nikmat itu aja kan sudah untung kono kita. Rasa tenang, rasa damai. Nang kada berduit nih mudahan kau melihat nikmat. Nang kada ada kawa belum dapat gawian mudahan masih kawa memandang nikmat. Nang banyak urusan ini mudahan jangan pusing, jangan sakit hati, dan semenyaan urusan itu lancar. Kalaupun kada lancar juga, mudah-mudahan hati kita Allah Ta'ala jagakan, jangan sampai terdinding daripada nikmat. Tetap merasa kehadiran nikmat. Maka sesungguhnya nikmat itu selalu ada, hanya kita yang terdinding dan kada melihat. Maka situ aja dulu lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk jalan keluar, dan yang paling penting mudahan hati kita melihat, merasa ada nikmat dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.